Apakah kalian masih ingat cerita tentang Dwi Fungsi ABRI? Itu adalah masa ketika militer nggak cuma pegang senjata, tapi juga pegang jabatan sipil di pemerintahan. Dari gubernur, menteri, sampai kepala desa, militer bukan cuma alat pertahanan negara, tapi juga punya kekuatan politik yang luar biasa. Tapi setelah reformasi 1998, sistem ini dihapus. Para tentara diminta balik ke barak, fokus jaga keamanan negara, dan gak boleh lagi ikut campur dalam urusan sipil. Sekilas demokrasi kita sudah bersih dari militer, tapi ada kabar baru nih. Revisi Undang-Undang TNI yang lagi dibahas lebih bisa bikin kita balik ke masa itu lagi. Jadi benarkah sejarah akan terulang? Apakah kita semua menuju era baru di fungsi ABRI? Oke, mari kita bahas sampai tuntas. Ya, mari kita mulai dari poin paling dasar. Apa sih yang sebenarnya berubah dalam revisi ini? Ada beberapa hal yang cukup krusial, tapi dua yang paling mencolok adalah soal jabatan sipil dan usia pensiun perwira. Dulu, kalau tentara aktif mau pegang jabatan sipil, pilihannya terbatas. Hanya boleh di 9 instansi, misalnya Kemenko Polhukam, BIN, BNN, hingga Lemhanas. Sekarang jumlahnya naik jadi 14. Itu berarti makin banyak posisi sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah Kejaksaan Agung. Bayangin, jaksa yang seharusnya menegakkan hukum secara independen malah bisa diisi oleh seorang perwira aktif dari TNI. Apakah ini enggak berpotensi melemahkan independensi hukum kita? Kita nggak tahu. Lalu yang kedua, usia pensiun perwira tinggi diperpanjang dari 58 tahun menjadi 63 tahun. Ini bisa berarti satu hal, militer makin lama berada dalam posisi berpengaruh. Kalau perwira tinggi bisa tetap di posisinya lebih lama, maka regenerasi di dalam militer juga bakal lebih lambat. Ini bisa menciptakan elit militer yang makin sulit digantikan. Sekarang kita sampai ke pertanyaan besar, apakah ini artinya Dwi Fungsi ABRI bakal balik lagi? Untuk menjawab ini, kita harus melihat sejarah. Di zaman Orde Baru, konsep Dwi Fungsi ABRI diciptakan oleh Soeharto sebagai strategi untuk menjaga stabilitas politik. Caranya, ya dengan menempatkan militer di semua lini pemerintahan. Bahkan di daerah-daerah, posisi gubernur atau bupati lebih sering dipegang oleh perwira aktif daripada sipil. Ini bikin militer punya pengaruh besar di semua kebijakan negara. Tapi setelah reformasi 1998, sistem ini dihapus. Alasannya karena dianggap merusak demokrasi. Militer nggak boleh ikut-ikutan ngerusuin politik atau ekonomi. Mereka harus netral dan fokus menjaga keamanan negara. Nah, sekarang dengan revisi UU TNI ini, banyak orang khawatir kalau pola lama akan terulang. Militer mulai kembali masuk ke instansi sipil, dan kalau nggak dikontrol, bisa-bisa kita balik lagi ke masa Orde Baru, di mana militer berkuasa bukan cuma di bidang pertahanan, tapi juga di pemerintahan sipil. Nah, ada satu teori menarik dalam psikologi yang bisa menjelaskan fenomena ini, namanya power corrupts. Atau dalam bahasa kita, kekuasaan itu bisa merusak seseorang. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Lord Acton. Dia bilang kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Artinya semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin sulit bagi dia untuk melepaskannya. Kalau kita biarkan perwira tinggi militer tetap menjabat di pemerintahan sipil terlalu lama, bukan gak mungkin mereka bakal lebih nyaman di situ daripada di barak. Dan ini berbahaya karena sipil harusnya memegang kendali atas negara, bukan sebaliknya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan penting, kalau revisi ini beneran diterapkan, apa dampaknya buat kita semua? Kalau sistem pemerintahan kita lebih banyak diisi oleh prajurit aktif, kebijakan yang diambil bisa lebih kaku, lebih hierarkis, dan cenderung kurang fleksibel. Di sisi lain, militer memang dikenal lebih disiplin dan tegas, yang bisa membantu memperbaiki birokrasi yang lelet. Jadi ini benar-benar pedang bermata dua. Jadi apakah revisi ini bakal bikin kita balik ke Dwi Fungsi ABRI? Jawabannya tidak.
Tapi dengan semakin banyaknya posisi sipil yang bisa diisi militer, kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu yang otoriter. Demokrasi harus dijaga, tapi tanpa mengabaikan peran TNI dalam keamanan negara. Nah, sekarang gue mau tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian ini langkah maju atau justru ancaman buat demokrasi? Tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.